untuk P3K ini pengangkatannya itu 5 tahun ya, tetapi setiap tahun diperbaharui sesuai dengan kinerja. Jadi P3K ini bisa saja diberhentikan ya. Ada coaching klinik terkait masalah penempatan ya. Banyak P3K ini setelah tahu penempatannya, dia berhenti, minta mengundurkan diri. Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Di sana sudah dijelaskan. Sementara di manajerial ini yaitu jabatan JPT utama, JPT Madya, dan di JPT Pratama. Ini tidak ada di kabupaten kota untuk yang utama dan Pratama, yang Madya tidak ada. Untuk khusus yang ada di instansi vertikal ya yang ada. Tetapi untuk di kabupaten kota, provinsi yaitu jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang ada. Next. Ya, ini persyaratan untuk P3K kemarin sudah kita menyelesaikan ya sekitar 2.000 lebih untuk formasi 2023. Ini alur pengadaan dan pengangkatan. Tadi Pak Kanrek juga sudah menyampaikan bahwa untuk penetapan kebutuhan berdasarkan dengan praktek BKN kemudian Kemenpan, dan sudah sementara hari ini di Hotel Novotel itu untuk regional 2 yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah untuk terkait dengan coaching klinik, yaitu terkait hasil dari verifikasi dari BKN. Ini masa hubungan perjanjian kerja dan ketentuan peralihan status P3K dan PNS. Bahwa kita ketahui bahwa untuk P3K ini pengangkatannya itu 5 tahun ya, tetapi setiap tahun diperbaharui sesuai dengan kinerja. Jadi P3K ini bisa saja diberhentikan ya. Diberhentikan apabila kinerjanya menurun ya, maka bisa diberhentikan. Apalagi kalau dia melanggar disiplin, maka diberhentikan. Dapat juga diketahui bahwa P3K ini dapat selain dapat gaji, dapat TPP, juga dapat gaji berkala ya. Jadi pengelola kepegawaian itu nanti setiap 2 tahun itu mendapatkan gaji berkala ya, KGB ya, kenaikan gaji berkala seperti PNS, tetapi tidak bisa naik pangkat ya, nggak bisa naik pangkat dan tidak bisa pindah. Yang perlu ditekankan karena dia melamar jabatan, dan melamar jabatan baik guru, teknis maupun kesehatan. Karena memang sudah dikunci ya, apalagi yang khusus guru-guru ini. Guru-guru. Itu kemarin ada coaching klinik terkait masalah penempatan ya. Situ jelas. Tetapi perlu diperhatikan jangan sampai menumpuk. Di satu sekolah ini banyak gurunya. Jadi itu yang makanya untuk terkait pemetaan penempatan ini memang diberikan kekhususan ke Dinas Pendidikan dan sesuai dengan Dapodik ya, sesuai dengan Dapodik. Jadi di BKPSDM itu cuma bisa memantau, tidak bisa memindahkan. Yang bisa memindahkan itu yaitu Dinas Pendidikan. Jadi misalkan banyak yang tidak sesuai, nantinya akan bisa bersurat ya. Bisa bersurat misalkan penempatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, misalkan orang tuanya atau saudara suami istri ini pisah, maka harus paling terdekat lah, misalnya ujung pukul ujung, misalkan di sana Kota Mubangun, kemudian Muara Badak, ya itu yang perlu diperhatikan ya. Tetapi itu nantinya akan membuat pemetaan, kemudian dibuat surat ke Kementerian Pendidikan. Jadi
perlu diperhatikan bahwa ada beberapa perjanjian kinerja itu yang harus diketahui, yaitu kinerjanya. Sekarang ini guru itu sudah melakukan penilaian kinerja yang terintegrasi dengan kinerja mulai Januari kemarin. Sudah dimulai terkait dengan kinerja guru terintegrasi dengan kinerja dengan BKN. Di sana memang masih banyak yang perlu diperbaharui ya, yang diperbarui oleh kerjasama antara Kemendikbud maupun dengan BKN. Dan di sini perpindahan P3K dan PNS, karena P3K tidak bisa dipindah, otomatis PNS yang dipindahkan. Ya, PNS yang dipindahkan, karena tidak ada aturan bagi P3K dipindahkan. Jadi PNS di sana apabila bertumpuk jabatan yang sama. Next, ini hukuman disiplin bagi P3K tetap mengacu juga dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Hukuman disiplin P3K berbagi menjadi 4. Pertama, hukuman disiplin ringan, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dan pemotongan gaji sesuai dengan masing-masing BKPSDM memberlakukan seperti apa di sana. Ini juga pemberhentian apabila P3K ini melanggar terkait dengan masa perjanjian, pemberhentian atas permintaan sendiri. Banyak P3K ini setelah tahu penempatannya dia berhenti, minta mengundurkan diri. Jadi kalau sebelum sudah tahu penempatannya jauh, ya harus membuat surat pernyataan pengunduran diri. Karena kalau sudah ditetapkan NIP-nya akan ada sanksinya, sebaiknya sebelum, supaya bisa diganti. Kasihan formasinya. Karena kebijakan pemerintah itu mau menyelesaikan tenaga honorer, sementara ini yang banyak terjadi itu guru dengan nakes. Setelah mengetahui penempatannya, apalagi daerah di Kukar ini jauh-jauh. Karena kemarin itu formasi 2003 ini dibuka formasi P3K umum dan nakes. Umum ini bisa orang lain bisa masuk mengisi, tapi setelah mengetahui tempatnya jauh, dia mengundurkan diri.